apalagi demokrasi dengan berasaskan Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa di atasnya, moral sebagai inti daripada demokrasi yang ada di Indonesia ini. Nah, jadi ini tidak terjadi. Bukan nggak terjadi kok, moral itu harus dirusak. Dirusak sengaja. Oh, kalau itu berhasil dong itu. Dan ini ya. Iya, dirusak moral elit politik terutama, ya kan. Setelah elit politik dirusak moralnya, mereka yang dilihat hanya uang. Uang dan kekuasaan. Uang dan uang. Iya, itu aja udah. Yang lain nggak kelihatan. Masalah mau rakyat menderita, masalah yang apapun juga yang. Iya, enggak peduli. Sekarang ini, Bib, ya. Itu di Bandung, tempat saya pernah kos dulu waktu kuliah di Bandung. Antri di Antapani itu antri beras, Bib. Padahal beras mungkin banyak di gudang, karena belum lama ini impor. Memang kita, bagaimana kita tidak, tiap hari kita teriak, Prof ya. Tiap hari kita berbisik-bisik ya. Karena keprihatinan yang semakin hari semakin mendalam ya. Buat bangsa, buat rakyat. Kita kadang-kadang kalau melihat situasi antri beras, saya teringat di tahun 65-an. 65 itu sebelum PKI itu meletus itu, posisi itu sudah mulai antri beras. Semua serba antri gitu. Jadi kalau sudah antri beras, antri ini ada revolusi kan. Jadi artinya begini. Dengan TSM ini kita maju ke angket kan gitu. Ini udah bagus ya. Udah bagus. Dan kemudian tinggal menunggu gongnya dari Bu Megawati. Iya, makanya jadi kita bahas satu season. Jadi saya lebih tertarik dengan peta politik terkini. Nah, gonjang-ganjing setelah angket hak angket diumumkan oleh Anies Baswedan dan di situ ada Caimin, bahwa sudah ada semacam kesepakatan dari Paslon 03 mengajukan angket disupport oleh Anies Baswedan dan Caimin ya, didamping pus lainnya, kan timbul gonjang-ganjing lagi tuh rame. Wah, rame pembicaraan gitu. Sudah kalau sudah ketemu apa namanya presiden, udah terjadi negosiasi lagi. Oh, nanti pasti Nasdem balelo. Wah, dengan tawaran macam-macam gitu. Caimin balelo. Juga karena ada ancaman, ada tekanan, ini bisa balelo lagi. Jadi saya banyak yang bertanya, Bib, gimana Bib? Saya bilang, ya itu namanya politik. Gonjang-ganjing politik selalu rame hal-hal yang aneh-aneh. Tapi saya tetap punya pemikiran, tidak satu hal yang mustahil kalau ini sudah di ujung ini mau berubah. Kalau mau berubah, dari jauh-jauh hari kan sudah berubah. Jadi, apalagi politik dagang sapi, udah nggak laku, Prof. Ya. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Sehat Prof. Alhamdulillah, Bib. Alhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bisik-bisik kenegaraan dengan lisan yang indah, yang bagus, sehingga memberikan proses pencerahan ya Prof ya. Ya, semoga Bib. Karena kita semakin hari di satu sisi kita gembira, di sisi lainnya demokrasi ini kayaknya susah banget ditegakkan ya. Begitu banyak elit politik yang sudah turun gunung ya. Dewa-dewa sudah bermunculan di mana-mana. Suasana politik terkini ini gimana Prof? Menurut pengamatan Prof? Baiklah Bib. Ini Habib bilang dewa-dewa. Kalau dewa-dewi itu kan dari masyarakat Hindu atau Buddha. Oh gitu ya. Iya. Ya, ini istilah politikus. Oh, istilah politikus. Kalau udah pimpinan tertinggi semacam thinking maker muncul, oh itu dipanggil dewa. Iya. Ini urusan jadi dewa-dewa. Jadi begini, Bib. Saya agak mundur sedikit melihat kondisi sosial, ya, politik, kemudian terjunnya para politisi dan akademisi dari kampus-kampus ternama yang mereka ada yang gagal dan masuk penjara dalam memimpin lembaga partai. Ada mereka yang terjun dalam dunia ya lembaga-lembaga survei, malah yang lebih kencang lagi bergabung menjadi buzzer. Padahal mereka intelektual, akademisi dari kampus-kampus ternama. Ini tidak pakai sebut nama lagi, orang udah kenal semua. Prof, ngomong soal kampus, Prof, lagi ada tuntutan nih, Prof.
Ya, ya. Ada tuntutan, Prof. Ada tuntutan di. Tahu nggak, Prof? Apa Ada Bib? tuntutan. Jadi Sirekap itu, nah nggak tahu tuh binatang apa Sirekap. Jadi rame sekarang. Oh, Katanya yang menciptakan itu dari ITB. Oke, nanti Bib. Itu agak belakangan loh. Oh, nggak belakangan ya? Iya, saya mulai dari dewa-dewa tadi. Oh, gitu. Jadi dewa-dewa dari Kunlun Pai, Butong Pai dan Xiaolin Pai itu baik-baik. Bib. Wah, nyambung nih cerita dewanya. Ya. Tapi yang turun dari ya Gunung Teratai ini bahaya ini dewa-dewanya. Karena dewa-dewa itu menyusupi yang namanya tanda kutip seorang tokoh China di Singapura yang namanya Lim Kiau. Perdana Menteri Bib. Dia datang pakai peci, datang kemana ya. Kemudian tapi dalam sejarah berdiri Singapura ya. Di Singapura. Jadi dia itu di dalamnya itu berkerak Bib. Dan itu ditiru di Indonesia. Banyak juga anak keturunan pakai peci, bikin parfum. Awal mulanya berdiri Singapura ya? Iya, betul. Lim Kiau. Tapi dia punya satu ujar-ujar kuno. Apa itu? Ya. Carilah si Dungu. Berilah dia peluang, jerat dia, dan kendalikan. Jadikan dia pimpinan. Nah itu terjadi di Indonesia. Nah kemudian satu lagi hebatnya, ya enggak, dari kelompok dinasti memakai kata, tanda kutip nih, betul apa enggak? Berikanlah ya tulangnya, dan dia akan ikut nanti untuk bisa dikendalikan. Ini bocah yang ngomong ini. Nah, itu terkait dengan kemarin ada pelantikan menteri lah ya. Ini berita di YouTube ini enggak boleh kita percaya betul, banyak yang enggak bagus-bagus itu. Nah, balik lagi dewa-dewa tadi, ini betul Bib. Kemarin ini ya enggak dewa-dewa sungguhan kumpul di dalam bincang-bincang, tapi bukan bincang politik ya, di Metro TV ya. Nah, hadirlah tokoh-tokoh intelektual yang berkelas. Ada yang sekampung tuh, ya. Yang satu, ya enggak, direktur Indobarometer, yang satu lagi cadas. Ya. Yang cadas ini pakar tata negara. Kemudian di sana ada lagi si kumis dari Jogja ini, Raden. Ya. Yang ahli IT udah lama ini, bolak-balik dipanggil polisi gitu. Karena lugasnya beliau menilai sesuatu. Nah kemudian ada panggilan si kumis. Ya, kumisnya tebal saingan sama saya. Gitu. Kumisnya tebal juga. Yang tebal kumis itu dulu Abbas Taha, Hendro Priyono. Nah, kemudian satu tokoh yang sekarang dulu mantan Bawaslu. Semalam hadir juga kan. Gitu. Dulu kumisnya tebal gitu. Nah, oke. Jadi di dalam debat itu sampai ada yang berdiri, Bib. Ya, kenapa? Yang satu adalah saya kenal beliau. Beliau tuh lugas ini karena wong kito galo. Nah, kumpul ini kan. Ya, jadi wah, akademisi kalau sudah naik hitam itu ada yang tersentuh nuraninya. Tapi yang satu tidak peduli. Karena memang hidupnya dalam dunia itu. Hidupnya. Ya, sebagai jangan heran ya. Enggak heran. Jangan gitu, Bi. Januari saja dia sudah membuat rekaman posisi paslon-paslon ini. Januari, Bi. 13 Februari muncul itu. Kemudian ada quick count. Lahirlah Presiden Quick-Count. ini gonjang-ganjing, gitu. Dinamika yang lucu. Keren lagi istilahnya Presiden Quick-Count. Iya, Presiden Quick-Count lah. Gitu. Nah, sekarang dipermasalahkan dekat Ciputat pun masih dipasang gede. Ya. Nah, tapi ada dunia yang tidak mau ucapkan selamat karena dia cerdas, deh. Walaupun beliau itu juga komandan sarang teroris dunia itu. Amerika belumnya ngasih selamat itu. Ya karena masih kan jelas-jelas kan belum dihitung. Ya, quick count, real count, alat bantu IT untuk melihat kecenderungan. Anak SD aja tahu kok.
yang itu anak SD di Jogja itu yang demo di KPU, bagaimana cara berhitung. Hebat, dunia Indonesia ini hebat. Mulai katanya preman yang ternyata enggak, ya mau diadu domba sama Habib Bahar. Ini lucu-lucu saja. Nah, Baduy turun gunung, betul. Kalau Baduy itu emang di gunung bibanya. Oh, logis, ini dewa baik lah. Jadi Bib, yang benar tuh adalah Bu Mega. Nah ya, dalam perjalanan demokrasi yang sekarang ini berjalan. Bu Mega belum ngomong, Bro. Belum, dengar dulu dong. Belum. Bu Mega sudah ngomong awalnya untuk menegakkan demokrasi tidak ada 3 periode. Selesai. Maling kundang diam. Kalau itu ya, kalau terkait terkini belum. Sekarang kan mainnya kan ada pion dulu yang main. Oh, gitu. Iya kan, ada manajer dulu. Kan? Iya. Terkait angket kan Bu Mega terkait. Ya tidak hanya terkait angket, banyak hal itu. Cuma titipannya ini adalah karena gonjang ganjing ya, pelaksanaan pemilu 2024. Kenapa, Bib? Ini kalau kita penggal, awalnya pra pemungutan suara. Setelah itu pemungutan suara di TPS sampai ujungnya hasilnya C1 hasil yang diplano, kemudian direkap, kemudian diupload oleh ketua KPPS. Berikutnya setelah itu adalah situng berlanjut dari pleno kecamatan bla 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 sampai ke pusat. Manual. Ini yang benar. Kita tunggu tanggal 20 Maret ini? 24 Maret ya. Nah, jadi dalam awal ini ya sudah kelihatan tidak benarnya Bib pada awalnya. Itu yang paling besar dan dampaknya terhadap dinamika ya dari penyelenggaraan pemilu yang kemudian dicermati oleh para pakar dan ahli. Ini sudah terjadi TSM. Di situ TSM ya, terstruktur ya. Kemudian S-nya apa, Bib? Sistemik dan masif. Nah, bagaimana? Jadi kalau kita lihat awalnya itu di mana terstrukturnya itu. Yang dikatakan terstruktur itu adalah dia mengikuti organisasi, struktur kepemerintahan sesuai dengan hierarkinya. Ya memang sebetulnya sudah bisa kita baca dari jauh-jauh hari, Prof. Ya kita kan pernah dulu berapa bulan yang lalu sudah bilang, ini TSM nih. Iya, gitu. Karena apa? Karena dari awal itu penundaan pilkada, pilgub, itu kan ada pilkada, pilgub, bentuk provinsi baru, kemudian musra, ngumpulin kepala desa. Ya. Akhirnya satu demi satu yang kita antisipasi, sudah kita bicarakan di podcast kita, kita sudah suarakan, sekarang terbukti, Prof. Iya, dan di samping itu begini, Bib, tidak UMKM saja yang buka lapak, kan enggak? Presiden tertinggi di Indonesia juga buka lapak depan istana, itu direkam dunia itu, buka lapak juga, Bib. Cuma lapaknya salah. Ada lambang-lambang negara, lambang orang di situ. Nah, ini yang menjadi temuan. Nah, sehingga itu dianggap kecurangan. Jadi apa selama ini kita bicarakan di podcast jauh-jauh hari itu sekarang makin itu udah terbukti. Iya, kita kan belajar meneropong kan Habib kan pakarnya, Bib. Ya, pakar gonjang-ganjing, pakar bisik-bisik, ya, kumpulan data, informasi, tinggal relevan dan valid tidak. Nah, ini kita validasi ini sekarang. Waktu itu kita sudah mencurigai bahwa itu jelas-jelas itu melanggar konstitusi tentang pelantikan kepala daerah yang PLT selama 2,5 tahun kan. Udah diprotes banyak. Udah kan ada yang bilang tuh ahlinya. Beliau itu bilang EGP, emang gue pikirin. Gitu. Ya enggak? Jadi anjing menggonggong, kafilah tetaplah. Lalu sekarang ini juga begini. Nah, sekarang juga banyak pengejar ya, Rasulullah meninggalkan 3 pesan kepada umat manusia ini. Terutama orang yang beriman. Hati-hati dengan harta, hati-hati dengan tahta, hati-hati dengan apa lagi? Jangan sebut hati, jangan. Nggak usah ya, karena ada poliganti. Jadi kemarin ini baru ada pelantikan tuh 2 menteri, ya, AHY dan ini, dipasang orang di YouTube. Beberapa bulan yang lalu, beliau ini masih maki-maki, ya enggak, bagaimana
carut marutnya sistem pemerintahan, bagaimana konstitusi dilanggar, kemarin dilantik. Oh, gitu. Dan langsung terjun ke daerah. Belusukan juga masuk rumah ke rumah, ya, bantuan bansos. Mungkin peneropongannya beliau selama ini salah gitu. Sekarang yang benar. Oh, sekarang yang benar nih. Teropong yang dulu ya. Ya, yang dulu tuh ternyata salah gitu. Jadi sukseslah suksesi yang dibangun oleh SBY untuk anaknya. Udah jadi menteri, udah masuk orbit. Padahal sebetulnya kita syukuri, Prof ya. Iya. Kita syukuri apabila salah satu putra terbaik bangsa itu bisa diakomodir dan bisa bekerja. Ya, kita harapkan itu aja, Prof ya. Kita positif thinking aja, Prof. Ya, positif lah. Mudah-mudahan yang enggak bagus-bagus tuh dia cuci di Kawah Chandra di Muko, ya enggak. Kemudian setelah itu yang ini yang masih ini suksesi yang dipersiapkan yang dibilang dinasti, Bib. Ini yaitu pasangan apa Progib ya namanya ya, Prabowo Gibran. Nah, jadi kita mau lihat, Bib. Tadi kita sudah bicara bahwa kecurangan yang terjadi, rekayasa, desain, by order sebelum pemungutan suara ini sudah bisa dikatakan ya, TSM, dan ini berdampak besar terhadap proses ya pencoblosan pemungutan suara. Nah, bicara di pemungutan suara, kesiapan infrastrukturnya, kesiapan saksinya, kemudian KPPU-nya, kemudian ada juga, Bib, ini yang namanya ya TPS siluman. Jadi dulu ini saya buka saja, saya mantan PLN, Bib. Bib kan lihat tuh jalan, ya, ketemu kabel listrik yang tinggi itu, namanya saluran udara tegangan tinggi. Ya, masuk hutan, masuk sawah, lewat perumahan dan segala macam. Nah, mereka itu kan minta ganti rugi dan sebagainya. Dan pemborongnya juga membersihkan, land clearingnya juga. Apa, Bib? Buat rumah-rumahan yang pindah-pindah. Jadi rumah itu diangkat dari satu lokasi, udah difoto, laporan, jadi duit. Pindah lagi. Jadi dulu pun sudah begitu, cuma tidak separah sekarang. Sekarang ini, ya, makanya, ya, pada saat ini terjadi bisa juga ada TPS Suliman. Jadi langsung tanggal 14 sudah muncul quick count-nya. Langsung, ya, tanggal 15-nya selebrasi dan deklarasi, diubah namanya apapun, tapi dunia sudah tahu. Sudah lahirlah seorang presiden quick count. Ya enggak? Terus apa kata salah satu pakar buzzer, pakar lembaga survei? Ini jadi bahan gonjang-ganjing juga. Karena apa, Bib? Saya tuh enggak terduga, enggak menduga, tapi memang betul. Kalau kita kaji-kaji di dalam sejarah perjalanan Islam dalam mengembangkan dirinya sampai merambah dunia ini, ya memang kaum intelektual dan pandai itu juga kacau, Bib. Jadi apa kacaunya? Ada alumni, maaf ya, kalau saya dikejar oleh mereka, enggak apa-apa. Ada alumni ITB, alumni UI, alumni Gajah Mada, para intelektual, mimpin LSM, mimpin partai, mimpin ini, menjadi tenaga ahli ya. Nah, kemudian kelakuannya itu tidak mencerminkan seorang intelektual yang mempunyai akar kehidupannya itu moral. Sebagai mana Pancasila sebagai sumber dan hukum negara kita dan undang-undang dasar. Nggak ada itu. Dan ini terkejut saya kemarin waktu ada acara ya petisi 100 kumpul di Hotel Sultan. Di situ ada tokoh dari Jogja ini, anak muda. Dibilang muda juga ya sudah keluar masuk juga dipanggil polisi ini. Pakar IT, Roy Suryo. Iya, ngobrol sama saya. Ini Adinda ini saya bilang ya. Pak katanya, yang penting ya enggak jelaskan kebenaran itu. Ya, jadi memang Prof, kalau kita melihat tadi hasil pilpres ini yang sejak lama ya menjadi perbincangan yang luar biasa ya tentang kecurigaan, kecurangan. Tapi ada orang yang ngotot, wah selalu bilang curang, tapi nanti menjadi semacam kalau diucap terus menjadi suatu kebenaran. Padahal ini memang yang diucapkan kenyataan kan. Iya, ini kayak sinetron, bisa akhirnya bisa bodoh jadi bodoh banget. Nah, makanya inilah
satu strategi dunia internasional, termasuk China. Negara jajahan mereka akan menjajah, bodohkan, miskinkan, kemudian akan menjadi pasar bagi produk-produk mereka. Nah, Indonesia sedang digituin. Lah buktinya, B, mereka sudah 77 tahun, 78 tahun. Kemudian dipakai 10 tahun oleh Jokowi. Kemudian sebelumnya, tapi tingkat pendidikan tidak jauh berbeda dari zaman Soeharto dulu. Masih pada level kelas 1, kelas 2, rata-rata. Sedangkan yang diperlukan untuk negara kuat, demokrasi bisa berjalan, apalagi demokrasi dengan berazaskan Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa di atasnya, moral sebagai inti daripada demokrasi yang ada di Indonesia ini. Nah, jadi itu. Nah, ini tidak terjadi. Bukan nggak terjadi kok, moral itu yang dirusak. Dirusak sengaja. Oh, kalau itu berhasil dong itu. Gunung-gunung yang turun dari partai teratai itu. Ada partai teratai. Jadi ada Kunlun, Xiaolimsi dan ini ya. Iya, dirusak moral elit politik terutama, ya kan. Setelah elit politik dirusak moralnya, mereka yang dilihat hanya uang. Uang dan kekuasaan. Uang dan uang. Iya, itu aja udah. Yang lain nggak kelihatan. Masalah mau rakyat menderita, masalah yang apapun juga yang. Iya, enggak peduli. Sekarang ini, Bib, ya. Itu di Bandung, tempat saya pernah kos dulu waktu kuliah di Bandung. Antri di Antapani itu anti beras, Bib. Padahal beras mungkin banyak di gudang karena kan belum lama ini impor. Memang kita bagaimana kita tidak tiap hari kita teriak, Prof ya. Tiap hari kita berbisik-bisik ya. Karena keprihatinan yang semakin hari semakin mendalam ya. Buat bangsa, buat rakyat. Kita kadang-kadang kalau melihat situasi anti beras itu saya teringat di tahun 65-an. 65 itu sebelum PKI itu meletus itu posisi itu sudah mulai antri beras, semua serba antri gitu. Jadi kalau sudah antri beras, antri ini ada revolusi kan. Nah waktu itu kan ada istilah nih, haleluya, Subandrio anjing Peking, haleluya. Terus takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, copot dah turun, selesai. Sarwo Edi di depan. Nah itu, jadi sekarang anak cucu Sarwo Edi mestinya tegak berdiri di atas Pancasila Undang-Undang 45 yang benar, bukan UUD 45 yang di cover yang isinya 2022. Oke, kita lanjut nih, belum ketemu lagi Bob. Ngomong soal Sarwo Edi sampai detik ini kita belum lihat Bob. Belum kelihatan ada pengganti. Beliau belum ada. Belum. Oke, baik Bib. Kalau belum baik kita ingat dulu. Tadi awal ya, pra pemungutan suara. Pemungutan suara udah macam-macam lah. Intimidasi apa ya, mungkin TPS siluman dan kemudian juga dalam satu TPS itu begitu diupload jumlahnya 800, anak umur di bawah ini 16 tahun. Kemudian setelah pemungutan suara kan dimasukkan kardus. Kota dibawa ke kecamatan. Nah di kecamatan kemarin ini di stop lagi waktu menghitung manual. Ya, makanya saya itu tidak habis pikir, Prof ya, tidak habis pikir ya, begitu dahsyatnya kritik dari masyarakat luas. Ya, begitu apa namanya akademisi, guru besar semua turun. Habis ditambah lagi Pati, TNI, Polri, ratusan ya purnawirawan itu yang menyorti tentang pilpres ini, tentang pemilu ini. Tapi kok kayaknya santai-santai saja. Enggak, sekarang sudah mengerucut, Bib. Mengerucut bahwa sekarang sedang ada proses angket. Proses angket ini diawali oleh paslon 03, Ganjar Pranowo. Tentu beliau tidak sembarangan. Tentu sudah ada lampu hijau dari Bu Mega. Kemudian juga sudah bicara juga, ya enggak, pakar-pakar politik lapangan seperti Adian Napitupulu dan sebagainya. Jadi tidak main-main nih, Bit. Nah ini disambut oleh koalisi perubahan. Kalau ya enggak, Ganjar, PDI memulai, Bu Mega kasih lampu hijau mulai, maka 3 partai yang ada di koalisi tambah dengan pendukung Partai Umat dan juga Masyumi akan mendukung ini angket. Karena apa? Angket is proses konstitusi yang tidak bisa dihambat kalau memenuhi syarat. Nah angket ini kan pertama diajukan oleh 2 fraksi kan, dan ada 25 orang yang menandatangani. Setelah itu dibawa ke paripurna kan. Kalau paripurna 2/31 setuju,
goal lah angket itu. Nah sekarang dengan angket ini outcome-nya apa gitu? Apa nanti yang diharapkan dari angket? Pertama kalau menurut hemat dan para pakar menyampaikan, pertama adalah audit forensik daripada Sirekap. Tidak hanya itu, audit investigasi anggaran yang terkait dengan Sirekap. Ya sebetulnya kalau kita ngikutin prosedurnya sebenarnya, ya kan? Kalau Dewan ini memang berfungsi, kalau yang selama ini kita kritisi ya, anggota Dewan kan selama ini kita kritisi kan mereka kan tidur. Nah bener Prof, kita ngopi dulu Prof, biar nggak tegang Prof. Ngopi pagi dengan Prof Abbas Toha ini semakin tajam dan semakin menggigit ya, karena kita banyak sekali menyampaikan aspirasi ya dari masyarakat lewat saluran PIS dan Hasional ini Prof ya. Nah menyangkut angket tadi begitu panjang dan luas prosesnya, kita bahas satu season sendiri Prof. Ya baik, tapi sekarang ini kita kulitnya dulu depan ini ya, tapi nanti kita khusus angketnya bagaimana itu hitungannya kita bahas satu season sendiri. Ya, jadi artinya begini, dengan TSM ini kita maju ke angket kan gitu. Ini udah bagus ya. Udah bagus. Dan kemudian tinggal menunggu gongnya dari Bu Megawati. Ya makanya jadi kita bahas satu season jadi saya lebih tertarik dengan peta politik terkini. Nah kalau gonjang-ganjing setelah angket hak angket diumumkan oleh Anies Baswedan dan di situ ada Caimin, bahwa sudah ada semacam kesepakatan dari Paslon 03 mengajukan angket disupport oleh Anies Baswedan dan Caimin ya, didamping pus lainnya, kan timbul gonjang-ganjing lagi tuh rame. Wah rame pembicaraan gitu. Sudah kalau sudah ketemu apa namanya presiden, udah terjadi negosiasi lagi. Oh nanti pasti Nasdem balelo, wah dengan tawaran macam-macam gitu. Caimin balelo. Juga karena ada ancaman, ada tekanan, ini berusaha balelo lagi. Jadi saya banyak yang bertanya, Beb, gimana Beb? Saya bilang ya itu namanya politik. Gonjang-ganjing politik selalu ramai hal-hal yang aneh-aneh. Tapi saya tetap punya pemikiran tidak satu hal yang mustahil kalau ini sudah di ujung ini mau berubah. Kalau mau berubah dari jauh-jauh hari kan sudah berubah. Jadi apalagi politik dagang sapi, udah nggak laku, Prof. Ya kalau politik dagang sapi ya memang harus terkunci, Bib. So, kalau di Sumatera Barat, kalau orang dagang sapi itu dia mengikuti ta'aruf. Nah itu menarik itu, kita bahas ya. Jadi bagaimana? Jadi kalau orang di pasar kerbau itu, pasar ternak, mereka enggak ngomong, enggak disebutkan, enggak. Mereka pakai jarinya di dalam sarung. Nah dia itu tuh kayak Cipoa itu. Nah lihat aja turun naik kumisnya itu. Nah begitu sudah tersenyum, berarti udah cocok harganya. Jadi sekarang dipakai dalam lobby politik. Nah itu kita lihat di exit poll, Bib. Jadi kalau exit poll itu keluar ditanya, nah kalau di luar negeri exit pollnya bagus, tapi begitu laporan di TPS-nya harganya nggak bagus. Jadi di situ nggak diberlakukan cara dagang ternak di Minangkabau, gitu. Begitu betul mereka menjaga transparansi dan kemandirian dalam satu proses. Kalau orang lagi dilamar, sedang dilamar, itu nggak boleh diganggu. Gitu. Tapi kalau sudah kumisnya turun, nggak cocok. Kumisnya naik, senyum, selesai sudah. Cocok harga. Filosofi luar biasa ya. Itu filosofi kehidupannya. Memang kalau kita melihat berkaca dari pengalaman sejarah ya, bahwa tokoh-tokoh Minang itu banyak sekali sebagai panutan ya. Tapi sekarang Bib, saya seneng nih. Sekarang anak muda Minangkabau muncul nih. Ya. Pertama Iqbal, PKS, doktor gitu. Yang kedua Ferry Amsari, dosen UNAN Bib. Masih muda. Nah, ada lagi ini kandidat muda tapi belum muncul. Ini umur di bawah 30 masih. Tapi sedikit lagi muncul. Udahlah. Wong yang kemarin aja yang begitu tampangnya, begitu kemampuannya, yang dipakai alat bantu di belakangnya, di bangku dengan canggih, tapi ada yang bisa mencermati. Itu aja berani maju. Yang mau dagang asam sulfat itu. memang apa namanya, beberapa kali kita bahas ya di Pilpres ini, Pileg ini banyak sekali yang menarik. Sampai hari ini Prof, saya ngikuti teman-teman di partai politik itu mereka masih sibuk Prof.
Sibuk, Bu, ya. Mereka masih sibuk siang malam, mereka memperjuangkan. Tapi yang juga menjadi keprihatinan kita, udah mulai ada korbannya, Prof. Udah ada mulai korban, ada posko yang dibongkar, ada sumbangan apa yang ditarik, mobil kembali, yang dibakar, ya, ada amplop yang sudah dibagikan, ditarik kembali gitu. Yang membagikan amplop bingung dia, sementara uang sudah, kalau kita tidak minta katanya. Ini bermuncul di mana-mana. Jadi prediksi dari Puskesmas DKI itu sangat benar, Prof. Iya. Karena jauh-jauh hari mereka sudah menyiapkan untuk menampung korban daripada Pileg ini. Tapi ada yang menarik, itu korban kan, Bib. Tapi ini ada di 3 rumah sakit jiwa. Itu 02 itu 100%, Bib. Oh. Hebat kan? Yang sakit jiwa aja milih. 100% lagi ya. Jadi kalau yang nggak sakit jiwa, nggak milih. Oh, gitu. Nah bingung, yang sakit jiwa ini siapa ini? Aduh. Gonjang-ganjing politik menjelang Pilpres 2024 ini begitu menarik kita bahas, Bro, ya. Ya, jadi intinya adalah begini. Kalau saya melihat dinamika perpolitikan setahun ini atau yang tahun ini membuat generasi milenial Gen Z mulai akan melek. Nah, disinilah para intelektual, pendidik, politisi memberikan pelajaran pada mereka. Ini loh Indonesia, ini loh bangsa Indonesia, ini loh adanya Indonesia ini karena fatwa ulama di Surabaya menjadi Hari Pahlawan. Ini loh Indonesia yang hadir daripada ulama. Ini loh Indonesia yang lahir daripada negara-negara kesultanan yang memberikan mandatnya. Lahirlah yang namanya NKRI. Nah, mereka akan belajar mudah. Hanya kita harus pilih-pilih nih. Kalau kemarin pemerintah itu memberikan sertifikat untuk juru dakwah. Nah, saya juga mengusulkan yang mau mengajarkan sejarah bangsa Indonesia ini juga harus ada sertifikat. Harus di-assess dulu. Memahami nggak dia bagaimana lahirnya Batavia, bagaimana lahirnya Jalan Pangeran Jayakarta, bagaimana lahirnya Paletehan, bagaimana itu Dewi Sartika, siapa itu Raden Ajeng Kartini. Itu harus tahu, Bi. Jadi pelajaran sejarah harus. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu dan cinta akan sejarahnya. Makanya ada JASMED. Nah, sekarang kampus Merdeka, kaum-kaum sekuler dan kaum-kaum itu yang mau menjadikan 280 juta bangsa ini tergantung kepada rasa belas kasihan. Mereka dimiskinkan, mereka didungukan, kemudian dijadikan pangsa pasar oleh adidaya yang namanya China dan Amerika dan Eropa. Kita tidak mau lagi begitu. Jadi pemilu 2024 ini dan Pileg 2024 ini menjadi proses pembelajaran sejarah ya. Betul. Yang patut dicatat ya. Baik buruknya sangat perlu dipelajari untuk generasi ke depan ya. Karena pelajaran mahal ini jangan sampai terulang kembali, Prof, ya. Karena perlu kita sampaikan bahwa disitulah hiruk pikuk ya. Hiruk pikuk dan anti klimaksnya ini angket. Ya. Anti klimaknya angket. Mudah-mudahan angket nanti itu menjadi proses pembelajaran yang juga mahal ya. Karena itu kita perlu bahas satu season sendiri tentang angket. Karena banyak sekali simpang siur tentang angket ini. Banyak yang belum paham ya. Nah, apa itu angket? Mudah-mudahan dengan bisik-bisik politik kenegaraan kita ini menyampaikan sesuatu yang sebenarnya ya, tidak ada kepentingan apapun kita hanya kepengen bangsa ini maju dan berwibawa ya, bermartabat ya, Prof ya. Karena begitu dahsyatnya hiruk pikuk ini, sampai detik ini kita bersyukur tidak terjadi kerusuhan ya, Prof ya. Yang kita khawatirkan terjadi kerusuhan, bentrok antar di bawah itu sampai hari ini tidak terjadi ya. Sedikit-sedikit lah. Nah, ya kalau kecil-kecil ya, bentrok kecil masih seperti korban-korban Pileg sama itu mungkin ada, tapi secara nasional kan belum terlihat itu ya, bibit-bibit itu yang kita takuti, Prof ya. Baiklah, bisik-bisik politik kenegaraan dengan Prof Mabes Toha tentang kondisi kekinian kita akhiri dengan
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bro. Ya. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.